kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan salah satu pecatur terbaik dari India yaitu Nihal Sare. Jadi pertandingan kali ini berlangsung pada perhelatan eSport World Cup pada momen quarter final ya. Jadi ini mendekati final, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen akan menang? Apakah Nihal Sare akan membentendangi Magnus Carlsen? Menarik untuk kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingan. Mari kita gaskan. Baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih sementara Nihal Sare megang buah hitam. Magnus Carlsen memulai pembukaan yang sangat luar biasa yaitu D4 dimainkan, dijawab dengan D5, C4 dimainkan, E6. Magnus mengembangkan kuda ke F3, hitam kuda D7 dimainkan. Magnus pion kali pion, langsung saja pion disikat. Kemudian pion kali pion, makan. Magnus kuda C3 dikembangkan. Hitam C6. Magnus gajah F4. Hitam kuda B6 dimainkan. Magnus E3 untuk mempersolid pion yang ada di pusat. Kemudian hitam gajah F5 untuk menguasai petak E4 dan menghindari Magnus untuk rokade panjang. Kemudian Magnus menjawab dengan E4 untuk mengontrol petak G4. Hitam gajah D6 dimainkan untuk melakukan pertukaran ya. Jadi hitam ingin menukarkan gajahnya. Magnus ya mengiyakan pertukaran gajah, gajah kali gajah, queen kali gajah, makan. Magnus kuda H4 mengincar gajah terang hitam. Gajah terang hitam ditarik ke G6. Magnus kuda kali gajah, langsung saja sikat gajahnya. Kemudian hitam pion kali kuda. Kenapa hitam memukul kuda menggunakan pion? Kenapa nggak menggunakan menteri? Di sini Stockfish menyarankan memukul dengan menteri ya. Kemungkinan ide daripada hitam ini untuk rokade panjang ya, sehingga dia membuka file ya, file H ya. Karena hitam berpikir bahwa Magnus akan rokade pendek sehingga dia akan melakukan serangan brutal dari file H. Kemudian Magnus mengembangkan gajah ke D3. Hitam kuda F6 dimainkan. Queen C2 dimainkan. Rokade ya, benar saja. Hitam rokade panjang, guys. Kemudian Magnus mengikuti rokade panjang juga karena file H sudah setengah terbuka ya. Karena pionnya sudah ya sudah hilang ya satu dari file H. Kemudian hitam raja B8 dimainkan untuk menghindari skak daripada putih ya. Ya biasa seperti itu ya, kalau rokade panjang itu raja itu harus digeser ya. Kemudian Magnus raja B1 ya mengikuti seperti yang dilakukan oleh Nihal Sare. Hitam benteng E8 untuk menguasai file E. H4 dimainkan. Hitam kuda G4 dimainkan untuk mengincar pion ya. Mengincar pion yang ada di F2 ya. Kemudian hitam C3, Magnus G3, Queen E7 dimainkan ya. Kemudian Magnus Rook C1. Hitam Queen F6, putih Queen E2.
Idenya apa? Idenya untuk mengincar kuda hitam. Hitam, Queen E6 menjaga kuda. Putih, Queen F3 dimainkan. Hitam, kuda F6. Putih, Rook C2 dimainkan. Hitam, Raja A8. Ya, untuk menghindari skak ya. Untuk menghindari skak Queen dari petak F4 ya. Kemudian Magnus menjawab dengan Rook dimainkan ke C1. Ya, sebenarnya di sini ada langkah menarik ya, yaitu A4. Kalau misalnya kuda dimainkan ke E4, maka akan ada dorongan pion seperti ini ya. Makan. Nah, ini yang terjadi ketika Magnus melakukan serangan dari sayap raja ya. Dan ini unggul buat Magnus ya. Evaluation Bar juga mengatakan seperti itu. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Magnus lebih memilih mendobel benteng ke C1. Kemudian hitam A4 dimainkan. Putih Queen D1. Hitam F5. A4. Ya, benar saja. Magnus melakukan serangan dari sayap. Oh, menteri ya. Kemudian hitam kuda D7 dimainkan. A5. Ya, terus aja pionnya didorong guys. Sesuai arahan daripada Stockfish. Hitam kuda ya, kudanya disikat kawan, menukarkan kuda. Yap, benteng kali C3, makan. Kemudian di langkah selanjutnya, hitam melakukan langkah blunder yaitu A6. Ini dianggap langkah blunder. Apa langkah terbaik daripada hitam pada posisi seperti ini? Langkah terbaiknya adalah kuda B8 ya. Idenya apa? Idenya untuk menjaga petak A6 ya. Yap, hitam melakukan blunder dan Magnus ya langsung menghukum. Boom. Pionnya disikat. Kemudian hitam melakukan blunder lagi. Ya, lagi-lagi hitam melakukan langkah blunder. Ya, di sini langkah terbaik hitam itu ya kuda guys ya. Kuda dimainkan ke B8 tapi ya hitam lebih memilih sikat gajah. Kemudian Magnus tidak menyanyiakan yaitu benteng kali C6. Hitam Queen E4 skak. Raja A2 dimainkan. Kuda B8 ini juga langkah yang kurang akurat ya. Kurang cepat ya. Terlambat. Kemudian Magnus langsung menghukum dengan benteng C7 menguasai baris ke-7 ya. Hitam pada posisi seperti ini menyerah guys. Karena apa? Karena posisinya sudah serba sulit ya. Evaluation Bar juga sudah berpihak pada Magnus ya. Kalau misalnya ada yang penasaran ya, tapi pada posisi seperti ini Magnus sudah menang ya. Hitam sudah kalah, sudah menyerah ya. Kalau misalnya ada penasaran ya, gimana cara putih mematikan hitam ya. Ini yang terjadi ya beberapa langkah ke depannya. Yuk kita lihat sekak, benteng kali benteng, makan. Yuk dia akan kehilangan menteri guys. Makan. Satu benteng guys. Satu perwira guys. Gila nggak tuh? Ya. Dari segala penjuru ya. Makan. Yap.
menggunakan teknik Lucena dan ini menunggu ajal ya. Dan boom, ini pun skakmat ya. Hitam kalah, guys. Ya, itu sesi pertama ya. Sekarang kita akan lanjutkan sesi kedua ya. Ada lagi sesi kedua antara Magnus berhadapan dengan Nihal Sarin ya. Bagaimana sesi kedua? Oke, baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen ya di sesi kedua megang putih juga, sementara Nihal Sarin megang buah hitam. Magnus memulai pembukaan favoritnya yaitu D4 dijawab dengan kuda F6, hitam putih C4 dijawab dengan E6, G3 dimainkan untuk membentuk gajah fianchetto, D5 dimainkan untuk menobrak pusat. Kemudian Magnus gajah G2 membentuk gajah fianchetto. Kemudian hitam kuda C6 dimainkan, putih kuda C3 dikembangkan, pion kali pion, kemudian Magnus kuda F3, hitam gajah B2 untuk pinning raja mengancam kuda. Kemudian Magnus A3 mengusir gajah. Gajah kali kuda langsung saja disikat kawan. Pion kali gajah, rokade, Magnus juga rokade. Kemudian H6 dimainkan untuk mengontrol petak G5 ya, untuk mengontrol pergerakan daripada perwira Magnus ya. Karena di situ ada kuda, di situ juga ada gajah. Kemudian Magnus Queen A4. Magnus melakukan serangan dari sayap menteri, guys. Hitam gajah D7 dimainkan. Magnus mengambil pion yang tadi ya, pion yang sisa tadi, pion kelebihan daripada hitam. Kemudian kuda A5 mengusir queen, queen B4 dimainkan, C5 mengusir queen, pion kali pion, kuda D5 dimainkan, ancam menteri, menteri G4 dimainkan untuk shadowing raja. F5 lagi-lagi queennya dikejar-kejar kawan. Kemudian Magnus queen H5. Ini hal sare gajah E8 dimainkan mengusir queen. Queen H4. Yap. Akhirnya Magnus berusaha menukarkan queennya. Kemudian ini hal sare menolak dengan kuda kali C3. Pion Magnus disikat. Queen B3 dimainkan. Ini hal sare pion kuda kali E2 skak. Ya, ini langkah yang sangat bagus sekali kawan. Kemudian Magnus raja H8, kuda sikat gajah, kuda kali gajah, benteng kali kuda. Hitam queen C7, putih kuda D4 dimainkan, gajah D7, benteng D1 dimainkan, benteng E8, raja G1, raja H7, Magnus kuda B5. Yup, langsung saja disikat kawan, gajah kali kuda. Kemudian queen kali B5, benteng D8 dimainkan untuk mengajak pertukaran benteng. Magnus benteng B1. Hitam kuda C6 dimainkan. Putih benteng kali benteng, langsung saja bentengnya disikat kawan. Benteng kali benteng, makan. Menteri kali B7 mengajak pertukar menteri. Menteri kali menteri, benteng kali menteri, makan. Benteng kali B7.
masih ada gajah ya, belum skakmat. Gajah F1 dimainkan, inilah gunanya gajah Fianchetto ya, ada satu penjaga, raja. Hitam, benteng C1 dimainkan mengincar pion Magnus yang ada di petak E5 ya. Bukan E5, sorry, petak C5. Raja G2 dimainkan menghindari pining benteng. Raja G8, sorry, G6 untuk mengaktifkan raja karena ini sudah masuk ke fase endgame. Gajah B5 dimainkan. Benteng kali C5. A4 dimainkan. Kuda E5. Gajah E8 skak. Raja H7 dimainkan. Benteng kali A7. Benteng C2 untuk shadowing raja. Benteng E7. Kuda G4. Benteng kali E6 ya. Pionnya disikat kawan. Kemudian di langkah selanjutnya Magnus melakukan langkah blunder yaitu G5. Sorry, bukan Magnus, Nihal Sari. Ini blunder guys. Yap, blunder banget. Kemudian Magnus memainkan langkah blunder juga ya, blunder dibalas blunder. Langkah terbaik putih di sini, yap, ini ya langkah terbaiknya. Terpaksa dimakan. Yap, kemudian ini yang akan terjadi ya. Ya, ini akan terjadi langkah beberapa ke depannya dan ini unggul buat putih ya. Kita kembali pada partai aslinya. Yap, blunder dibalas dengan blunder. Kemudian hitam memainkan raja H8. Gajah G6 dimainkan. Benteng kali F2 skak. Raja G1 dimainkan. Benteng A2. Ini juga blunder ya. Langkah terbaiknya adalah benteng F3 ya. Kemudian Magnus, ya ini juga blunder ya, banyak blunder ya. Harusnya skak ya. Ya tapi mungkin saat itu waktunya sudah menipis kali ya. Kan kemudian skak, makan. Nah, ada pertukarannya. Pertukaran perwira guys. Kita kembali. Kita kembali guys. Kita kembali ke partai aslinya. Oke, makan, up. Pion H3 dimainkan. Benteng A1 skak. Kemudian benteng A2 skak. Raja F3 dimainkan. Kuda H2 skak. Raja E3 dimainkan. Kuda F1 skak. Raja D4. Kuda G3 sikat pion. Kemudian Magnus gajah D3 dimainkan. Benteng A5. Benteng H7 skak. Raja G8 dimainkan. Benteng kali H6. Kuda F5 skak. Bukan skak. Mengincar benteng ya. Gajah kali F5. Makan. Kemudian Raja E4 dimainkan. Benteng A5. Raja F3. Raja G7 dimainkan. Benteng B5. Sorry, B6. Benteng A4. Raja G3. Benteng F4. Benteng B5. Raja G6. Benteng B6 skak. Benteng F6. Benteng B8 dimainkan. Benteng F7. Benteng G8 skak. Raja H6. Benteng H8 dimainkan. Raja G6. Benteng A8 dimainkan. Benteng F4. Benteng A6 skak. Benteng F6. Benteng A8.
benteng F4, benteng 8, raja H6, benteng B7, raja G6, benteng B6 skak, benteng F6, benteng B3, benteng F4, dan benteng B6 skak. Dan mereka pun sepakat remis ya. Oke, menurut kalian gimana? Apakah pertandingan kali ini menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.